Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di acara kesayangan kita, Poski, Podcast SKI, Skill Kualitas Islam. Kembali lagi bersama aku, Akila Kisti Akida, yang bakal nemenin kalian nih untuk beberapa menit ke depan, tentunya dengan info yang menarik dan juga bintang tamu yang bermartabat. Kayaknya nggak asik nih kalau cuman aku sendiri nemenin kalian. Mending kita langsung cus aja ketemu sama teman-teman aku yang insya Allah paham banget tentang sejarah kebudayaan Islam. Oke, jadi Green Skip, kali ini aku udah bareng sama teman-teman aku yang cantik jelita kayak bidadari ini guys ya. Jadi di sebelah kanan aku ini ada Zikri atau Ulfa, biasa dipanggil Zikri. Nah, ini yang cantik ceria ini namanya Nina Rahman Tashkarina, biasa dipanggil Rahman. Oke, jadi ini gimana sih kabarnya Zikri sama Rahman? Aku tuh kangen banget sama kalian, udah lama gak ketemu gitu. Oke, aku sih alhamdulillah baik-baik aja gitu. Alhamdulillah ya. Aku sih not bad, tapi tadi kamu bilang kok baru ketemu sih? Aku lupa kita seasrama. Ya, Aduh lupa, aku maaf banget ya. gini ya, fake friend. Oh gitu, gimana nih kabarnya? Ya not bad lah, kan akhir-akhir ini kita baru awal-awal puasa gitu kan. Jadi kayak masih semangat ya, gitu. masih semangat banget sih. Ya, aku pengen tahu nih, gimana sih kalian puasa pertama di asrama? Capek atau sedih gitu, nggak sama keluarga? Kalau aku sih bahagia ya, karena udah terbiasa gitu di pondok. Masya Allah. Kamu nggak ke rumah? Kalau bilang kangen sih kangen, tapi lebih seru di sini gitu sama teman-teman. Jujur sih aku kangen banget sama rumah aku. Kamu gimana? Aku sih ngerasa banget ya perbedaannya yang tahun lalu sama tahun sekarang. Kan kalau tahun lalu tuh sama keluarga gitu, bareng keluarga, kumpul berempat gitu. Sekarang rame-rame gitu ya. Iya, kayak beda bareng sama banget. ustazah, teman-teman, bibi dapur, mimi peri juga ya. Iya, Mimi Peri jangan dilupain lah ya, inovasi banget. Alhamdulillah. Oke, jadi kali ini aku mau ngebahas tentang Daulah Umayyah di Andalusia. Kalian pasti tahu banget kan ya tentang itu? Kan SK ini kayak bener-bener jadi favorit Ya, pelajaran jadi hobi aku kita. kan. Iya, kayak tiap hari keseharian tuh udah baca-baca, suka baca-baca gitu tentang sejarah. Pantes banget nih kesayangan Ustazah Mariani. Iya dong. Bismillah nilai A. Bismillah nilai A. Oke, langsung cus aja kita ke segmen tanya jawab. Oke, jadi aku mau langsungnya ke pertanyaan pertama nih. Ya. Aku tuh penasaran banget terkait dengan bidang ekonomi adalah Umayyah di Indonesia. Kamu pasti tahu banget kan tentang itu? Iya dong. Kayak nggak asing banget sih. Nah, oke. Pada bidang ekonomi di Andalusia. Nah, ada istilah yang namanya tipe irigasi. Tipe irigasi? Keren banget ya sih. Aku baru dengar gitu. Islam. Tipe irigasi di Andalusia ini tidak cuma satu aja, ada dua, yaitu pertama tipe irigasi Damaskus, yang kedua namanya tipe irigasi Yamani. Pertama kita omongin aja ya ke tipe irigasi Damaskus. Nah, tipe irigasi Damaskus ini tipe irigasi yang pembagian airnya itu kepada setiap petani sesuai dengan ukuran tanah masing-masing milik petani. Oh, berarti adil gitu ya? Ya, Nerapin sistem Islam banget sih, Allah. Nah, biar lebih jelas lagi aku contohin ya. Misalnya nih, contohnya ukuran tanah milik petani kan 1 meter. Nah, kayak pembagian airnya itu setara gitu sama ukuran tanah milik petani gitu. Kayak biar adil lah, kayak kata kamu tadi. Keren sih, keren. Kalau yang kedua gimana? Oke, tipe irigasi Yamani. Yang kedua namanya tipe irigasi Yamani. Kalau tipe irigasi Yamani ini cukup berbeda dengan tipe irigasi sebelumnya. Tipe irigasi Yamani ini tipe irigasi yang pembagian airnya itu sesuai dengan batas waktu yang udah ditentuin. Gitu loh. Oh, berarti kamu diajarin berdisiplin, kita diajarin berdisiplin Iya gitu. dong, biar tepat waktu gitu Ya, kan. tepat waktu, on time. Biar hemat juga. Keren sih, aku bangga banget. Dari sini kita belajar kalau Islam tuh adil dan juga disiplin. Iya gitu. Contohnya kan misal nih, batas pengairannya itu 3 bulan kan. Berarti nih pembagian pengairannya itu ya mentok sampai 3 bulan itu aja, nggak lebih nggak kurang. Keren sih. Berarti dari atasan gitu kan nentuin airnya. Iya.
Kan tadi udah nih ngebahas tentang bidang ekonomi. Sekarang aku pengen tahu tentang bidang pembangunannya. Itu sama nggak sih sama yang di Damaskus sama Andalusia atau tidak? Oke, sebenarnya ada perbedaan juga ya. Kita beralih ke bidang pembangunan. Kalau bidang pembangunan ini sebenarnya sama-sama pesat, tapi perbedaannya itu kalau di Damaskus itu yang berkembang itu masjid-masjidnya, tempat beribadah, nggak kayak yang pas dulu pas di masa Khalifah, masa Rasulullah yang masih beralasan pakai tanah, terus pelepah kurma, ya terus Berarti lebih megah gitu ya? Ya, Masya itu yang Allah banget berkembang perkembangannya masjid-masjidnya. dari masa ke masa ya, megah-megah Masya Allah banget lah ya masjid-masjidnya Aku pada kagum masa sih, itu. keren banget itu ya. Terus kalau yang di Andalusia lebih ke bangunan-bangunannya gitu. Masya Allah, Kayak- udah kebangunan ya? Malah ada istana loh. Masya Allah banget Air ya sih, Masya Allah. mancur, taman-tamannya juga nandingin istana Baghdad loh. Masya Allah. Aku dengar-dengar sih ada namanya kota Cordoba atau aku nggak ngerti di sana. Karena itu terkenal banget. Ya, ada dua kota terkenal pada masa itu. Kayak penting banget lah kota ini. Pertama namanya kota Cordoba. Nah, di kota Cordoba ini ada universitas namanya Universitas Cordoba. Kenapa Universitas Cordoba ini terkenal banget? Itu gara-gara perpustakaan yang bener-bener kayak megah wah banget lah. Koleksinya lebih dari 400.000 koleksi judul buku loh. Masya Allah, ngalahin perpustakaan gua berarti ya? Allah ya, cuma dua sih. Masih bagus juga lah, alhamdulillah. Kalau kota yang kedua ini gimana? Oke, kalau kota kedua ini namanya kota Granada ya. Kayak nama anu nggak sih kopi gitu? Ada. Good day. Oke, lanjut. Kota Granada ini kota yang jadi pertahanan terakhir Islam pada masa itu di Spanyol. Nah, di sini juga ada istana namanya Istana Alhambra. Jadi titik ketinggian paling tinggi arsitektur lah ya di Spanyol. Masya Allah, udah sampai ke Spanyol ya? Iya. Berkembang banget sudah nyampe ke Masa area timur Daula gitu. Umayyah ini udah kayak Area barat terus kok Islam udah modern banget ya. udah merdeka banget sih. Aku bangga sih. Bangga banget, udah jadi lebih bangga nggak sih setelah denger gini? Masya Allah. Oke, cukup deh kita ngebahas tentang bidang pembangunan sama bidang ekonomi. Sekarang kita ke bidang pendidikan. Ya. Aku denger-dengar sih katanya ada nama buku Al-Hawid itu ciptaan Razes Benar, itu. Itu katanya dari Daulah Umat Benar Indonesia. sekali sih. Bener. Ya, Masya Allah. Itu siapa sih aku penasaran banget. kamu penasaran? Iya. Oke, aku kasih tau ya. Jadi Razes ini adalah salah satu pelopor dan terpelopor ilmu kedokteran dari tahun 865 sampai 925 masuk. Kedokteran, Ya, Masya Allah kedokteran. banget, udah berkembang berarti Benar. ya. Masya Allah. Sebenarnya nama asli beliau ini adalah Ar-Razi. Ar-Razi. Ya, Ar-Razi. Kayak kenal gitu, kayak familiar gitu nggak sih? Benar. Kayak bukannya nama teman kita nggak sih? Iya. Yang lucu yang tinggi. Paling tinggi itu, Iya, yang dong. agak kurus. Benar. Iya, iya, aku tahu. Kalau aku sih ingatnya pas kita mau masih ada kelompok yang namanya Ar-Razi itu. Pita kuning. Gak usah diingetin deh walaupun Kamu. Iya, kamu. gak usah diingetin deh, kayak pas itu kayak ngerasa jadi idol banget gitu walaupun kayak Keren akhirnya banget nggak sih, menang. kayak awal-awal Keren, tiba-tiba keren. bawa habis itu muhasabah. Benar. Oke lanjut. Oke, lanjut. Jadi kayak kata kamu tadi kan beliau ini menulis buku tentang Al-Hawi yang namanya Al-Hawi. Iya, Nah, Al-Hawi. buku beliau ini memuat tentang semua ilmu kedokteran dari Persia, Yunani, Hindu sama pendidikan yang lain-lainnya. Jadi beliau ini bukan cuma satu aja sih ya ilmu kedokteran yang beliau susun. Masya Allah, berarti pintar banget ya. Pintar banget pintar sih, banget Keren sih. Cerdas sih, Bisa ya. pintar ini. Ya. Nah, terus beliau ini kemudian diterjemahin ke dalam bahasa Latin oleh Faraj bin Salim, yaitu seorang tabib Yahudi dari Sicilia. Faraj ya, bukan Ya, Faraj. Faraj, bukan Falas ya. Faraj. Aduh, nggak kerasa ini kita udah nyampe di pertanyaan terakhir aja. Ke bawah banget gak sih kayak Seru banget. Seru banget sih. Padahal aku masih banyak nih pertanyaan di kepala aku. Tapi, kalian kepanasan nggak sih? Panas banget sih sebenarnya. Panas banget kan? sampai siang ya kita di sini, masya Allah. Gak kerasa banget sih. Ngebahas sejarah itu emang asik banget, asik. Kalau kalian kepanasan, aku punya sesuatu nih buat kalian. Dari Cina nih, kipas internasional Cina. Mahal banget ya rasanya, kayak alami banget gitu. Nggak perlu beli pakai uang, Cobain dong, pakai cobain. hati. Pakai hati ya, emang Mbak Kisti ini bucin banget sih orangnya. Langsung deh nih, aku pengen tahu deh tentang ilmuwan di bidang ilmu sejarah. Lo pasti tahu banget kan? Pasti dong.
Kalau kita bahas tentang ilmuwan yang di sejarah ini banyak sekali, apalagi ilmuwan yang di Islam bagian barat. Seperti itu Ibnu Jubair. Ibnu Jubair ini adalah ilmuwan yang menulis tentang Muslim Mediterania dan Sicilia. Cantik banget gak sih? Keren banget ih. Terus ada namanya juga Ibnu Batutah. Nah, Ibnu Batutah ini adalah orang yang pertama kali menyajikan keterangan tembok di Tiongkok. Ke Cina. Iya, ke Cina. Keren banget belajar sampai di negeri Cina. Ya, Memang peribahasa yang benar-benar diterapin ya, kayak Benar, bukan diterapin Cina. aja. Ini dari Cina. oh iya ini. Wah, kita udah dapat Keren banget sih Endorse. ilmunya. endorse ilmuwan Batutah ya. Ya. Keren keren. Ayo. Terus beliau ini adalah seorang Muslim Maroko yang sampai berkelana sampai ke Samudra Pasai. Itu banget beliau berkelana. Benar. Itu banget gak sih? Keren banget ngelewatin pulau-pulau gitu. Ya Benar. Allah, masya Allah. Terus yang ketiga itu namanya Ibnu Khatib. Nah, Ibnu Khatib ini adalah perumus duet Granada. Ya, duet Kota yang Granada. tadi? Iya, kota yang terkenal tadi. Oh Iya, kota yang terkenal tadi. Keren sih ini kota ini. Benar. Keren banget sih. Terus yang terakhir itu adalah Ibnu Khaldun. Nah, Ibnu Khaldun ini adalah bapak sejarah, sampai-sampai dijulukin bapaknya pendiri historiografi, sosiologi dan ekonomi. Tiga. Iya, benar. Kepalanya gila. Keren banget. Apa Keren sih banget kepalanya sih. ya? Gimana Jangan-jangan caranya? yang aku tahu yang dari barat itu ada namanya Polimet. Jangan Iya, benar. Itu Ibnu Khaldun. Masya Allah, ternyata ya dari Islam ya. Benar. Masya Allah banget. Aku Dari Islam. nggak nyangka sih. Bangga banget gak sih kita Alhamdulillah. jadi muslim masa sekarang? Semoga kita tetap dalam lindungan Allah ya. Amin. Ya Allah, ya Masya Amin. Allah. Aduh, ternyata udah Gimana cepet banget sih rasanya. Ngerasa kayak kebawa banget gak sih? Seru Seru banget, keren asik, banget asik. sih. Aku kagum sih sama pengetahuan kalian kayak Alhamdulillah, Masya Allah, aku semoga bangga sih makin- punya teman kayak kalian ini yang luar biasa banget. Semoga dari- bermanfaat juga ya. Kepada Mbak Gisti dan juga pemirsa di rumah yang ada di Green masyarakat Ski. juga. Iya Green Ski, sekarang kita udah nyampe di ujung acara nih ya. Kalian jangan sedih deh, kita bakal upload terus deh. Oke, mari kita tutup acara dengan membaca doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Oke guys, jangan lupa subscribe di tombol merah di bawah ini. Jangan lupa ya, jangan lupa.